Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Margono. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama penyelenggaraan jenazah, kemudian pernikahan dan talak, yang ketiga zakat, keempat puasa, yang kelima poligami, yang keenam jual beli dan riba. Oke, saya akan mulai pembukaan yang pertama yaitu penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah dalam Islam yaitu adalah serangkaian tata cara yang dilakukan terhadap seorang jenazah muslim sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Dan ada pula tahapan-tahapan untuk melakukan penyelenggaraan jenazah tersebut. Yaitu yang pertama adalah memandikan jenazah dengan air bersih dan suci, lalu mulai membersihkan najis yang ada pada tubuh jenazah, lalu kemudian memandikan jenazah 3 kali atau lebih dalam hitungan ganjil. Kemudian yang terakhir pada tahapan memandikan yaitu memandikan jenazah dengan air yang dicampur daun bidara atau kapur barus untuk menghilangkan bau. Dan ada satu catatan, ketika seorang jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, seperti misalnya ada sesuatu yang sangat rusak pada tubuh sang jenazah, itu diperbolehkan untuk mentayamumkan seorang jenazah tersebut. Lalu yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ini ada hitungannya, yaitu untuk laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain kafan, dan untuk perempuan dikafani dengan 5 lapis kain kafan sudah termasuk kerudung dan penutup dada. Kemudian yang keempat yaitu mensolatkan jenazah, yaitu mensolatkan dengan urutan pertama niat, kedua takbir sebanyak 4 kali tanpa ruku dan sujud, lalu membaca Al-Fatihah, sholawat Nabi, doa untuk jenazah dan doa penutup, lalu salam. Lalu yang kelima adalah mengkuburkan jenazah. Lalu tujuan untuk penyelenggaraan jenazah ini yaitu dilakukan untuk mempersiapkan jalan seorang jenazah untuk kehidupan akhirat, dan juga sebagai penghormatan kepada jenazah dari keluarga dan umat muslim. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang pernikahan dan talak. Pernikahan yaitu adalah ikatan antara pria dan wanita yang dilakukan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Pernikahan juga hukumnya adalah sunnah, bahkan bisa menjadi wajib apabila seseorang mampu dalam keadaan fisik, mental, finansial, serta khawatir terjerumus dalam zina. Dan pernikahan ini ada 5 rukun, yaitu rukun pertama adalah calon mempelai pria, yang kedua calon mempelai wanita, yang ketiga wali dari pihak wanita, yang keempat 2 saksi yang adil, dan yang kelima adalah ijab dan kabul. Ada pula syarat syah menikah, yaitu yang pertama kedua mempelai muslim, yang ketiga tidak ada halangan hukum syar'i, misalnya hubungan mahram atau sedang dalam masa idah, yang ketiga wali dari pihak wanita setuju. Ada pula tujuan dari pernikahan ini, yaitu yang pertama memenuhi fitrah manusia untuk berpasangan, yang kedua menjaga kesucian diri, dan yang ketiga adalah membentuk keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Talak adalah putusnya hubungan perkawinan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan syariat Islam. Dan talak juga adalah jalan terakhir yang diperbolehkan jika keadaan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan sama sekali. Ada 2 jenis talak, yaitu pertama adalah talak raji, itu biasanya talak pertama dan kedua.
dan masih bisa rujuk walaupun sedang dalam masa iddah. Dan yang kedua adalah talak bain. Talak bain ini tidak bisa rujuk kecuali adanya akad baru, suami dan istri melakukan akad baru. Dan tujuan talak ini adalah yaitu menghindari konflik rumah tangga yang besar. Kemudian yang kedua adalah memberikan solusi jika keadaan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan sama sekali. Zakat adalah berasal dari kata zaka yang artinya suci, bersih, tumbuh dan berkembang. Zakat ini juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa. Zakat ada dua jenis, yaitu pertama adalah zakat fitrah yang biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Untuk bentuknya yaitu zakat ini merupakan bahan makanan pokok seperti beras atau uang yang setara. Untuk besarannya, zakat fitrah ini sebanyak 2,5 kg atau 3 liter bahan makanan pokok. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini wajib ditunaikan jika sudah memenuhi syarat hartanya. Untuk barangnya yaitu zakat mal ini seperti emas, perak, dan uang, kemudian hasil perdagangan dan pertanian, juga peternakan. Syarat zakat mal ini yaitu yang pertama, hartanya sudah mencapai batas minimal, kemudian sudah dimiliki selama 1 tahun. Untuk besarannya, zakat mal ini diambil sebanyak 2,5%, terkecuali untuk pertanian itu diambil 5-10%. Dan ada 8 orang yang bisa menerima zakat ini, yaitu yang pertama adalah seorang fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gamirin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Puasa adalah ibadah wajib maupun sunnah yang dilakukan untuk menghindari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Puasa ini dilaksanakan dimulai dari fajar hingga matahari terbenam. Ada 2 jenis puasa, yaitu yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib ini seperti puasa bulan Ramadan, biasanya dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Kemudian ada puasa nazar. Puasa nazar ini ketika Anda bernazar dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada puasa kafarat. Puasa kafarat ini seperti membayar denda atau saat Anda melakukan pelanggaran aturan Allah Subhanahu wa taala, Anda diwajibkan untuk melaksanakan puasa kafarat. Dan apabila Anda sengaja membatalkan puasa di saat puasa Ramadan, Anda juga harus melaksanakan puasa kafarat ini. Dan ada pula puasa sunnah. Puasa sunnah ini seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud. Ada pula rukun puasa, yaitu ada 2. Pertama niat, dan kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Dan ada juga syarat sah berpuasa. Yang pertama, Anda adalah seorang muslim, balik, berakal sehat, kemudian mampu secara fisik dan tidak dalam perjalanan. Poligami adalah praktik seorang lelaki yang menikahi lebih dari 1 istri atau lebih dengan batas maksimal 4 orang sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan Al-Quran dan Sunnah. Poligami ini hukumnya adalah mubah, yaitu boleh apabila seorang lelaki itu mampu mentaati persyaratan yang ketat
poligami, yaitu pertama adalah keadilan, yang kedua mampu secara finansial, dan ketiga adalah izin dan persetujuan. Lalu tujuan dari poligami ini yang pertama adalah melindungi janda atau wanita rentan, dan yang kedua adalah konteks sosial. Lalu bagaimana dengan sikap saya terhadap poligami? Jujur saja, karena poligami ini ada di agama saya, berarti saya yang pertama adalah tidak menghakimi, yang kedua menghormati pilihan, dan yang ketiga adalah menegakkan keadilan. Jual beli adalah aktivitas tukar menukar barang atau jasa dengan nilai atau harga tertentu dan dengan sukarela sesuai dengan syariat. Ada pula rukun jual beli, yaitu pertama adalah penjual dan pembeli berakal sehat, balik, dan atas kemauan masing-masing. Yang kedua adalah barang atau jasa yang dijual halal. Dan yang ketiga, harga disepakati kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah akad. Riba adalah tambahan atau bunga dari suatu transaksi tertentu yang diambil secara tidak adil. Ada dua jenis riba. Yang pertama yaitu adalah riba nasyah. Riba ini adalah tambahan dari pinjaman ketika penundaan pembayaran, misalnya bunga bank. Kemudian yang kedua adalah riba fadl, yaitu adalah ketika Anda menukarkan suatu barang dengan jumlah yang berbeda. Misalnya Anda memiliki beras 1 kg dengan kualitas yang buruk, kemudian Anda tukarkan ke warung atau kemanapun, Anda menukarkannya dengan beras 1,5 kg dengan kualitas yang bagus. Itu adalah riba. Kemudian ada dampak dari riba. Dampak dari riba yaitu menimbulkan ketidakadilan, kemudian kesenjangan sosial, dan yang terakhir menimbulkan ketidakstabilan dan krisis ekonomi. Jadi itu penjelasan dari saya tentang semuanya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Selamat malam semuanya.